Anya berdiri tegak di sudut ballroom Grand Hotel. Seragam polisinya yang kaku terasa menonjol di antara gaun sutra dan jas mahal. Kilauan lampu kristal membutakan matanya, namun pandangannya terpaku pada keluarga Wiratama di panggung utama. Senyum mereka begitu palsu, mengingatkan luka lama yang tak tersembuhkan. Ia hanya petugas pengamanan parkir, terbuang dari pesta elit itu. Aroma sampahnya mahal menusuk hidungnya, kontras dengan bau mesiu dan debu yang masih menghantui ingatannya. Anya menarik nafas dalam, memejamkan mata sejenak. Kilas balik singkat melintas, sebuah ruangan gelap, teriakan tanpa suara, dan janji yang diucapkan tada diri sendiri di tengah keputusasaan mendalam. Rahasia itu tersembunyi jauh di bawah kulit seragamnya. Seorang wanita paruh baya, Datin Wiratama, melintas. Matanya melirik Anya dari atas ke bawah, seolah menilai debu di sepatu. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya, penuh arogansi terselubung. Anya menahan diri, tangannya terkepal di balik punggung. Harga dirinya diinjak, namun tekadnya semakin membara, tak terpisahkan dari misinya. Anya dipindah ke area dalam, mengawasi koridor sepi. Ia melihat rekan-rekan seangkatannya dari keluarga terpandang tertawa bebas di keramaian. Status sosial mereka terpancar jelas dari sikap percaya diri. Uniformnya terasa seperti sekat, memisahkan dirinya dari dunia kemewahan itu, namun juga menjadi tameng bagi identitas aslinya yang tersembunyi. Tiba-tiba, Raffi Wiratama muncul, dikelilingi pengagum. Tawanya memecah keheningan koridor, menusuk relung hati Anya. Wajah sombong itu, meski menua, masih sama dengan bayangan teror masa kecilnya. Anya menunduk sekilas, detak jantungnya berpacu liar, memori pahit terpicu. Dia terpojok, tak berdaya, di bawah tatapan mengejek Raffi. Raffi naik ke podium menerima penghargaan atas filantropi keluarganya. Sorakan tepuk tangan menggema. Anya menyaksikan dengan mata tajam, ironi ini bagai racun yang menyebar di nadinya. Ia tahu kebohongan di balik senyum dan sumbangan itu. Sebuah desiran halus, nyaris tak terdengar, melintasi otaknya, menyusun potongan-potongan rencananya. Seorang pelayan tak sengaja menumpahkan minuman ke gaun Datin Wiratama. Dengan mata melotot, Datin menunjuk Anya, menuduhnya kurang awas. Anya menelan ludah, menahan gejolak amarah. Wajah-wajah di sekitarnya menatapnya dengan penghinaan, membenarkan setiap tuduhan. Gaun itu mungkin rusak, tapi luka di hati Anya jauh lebih dalam. Atasannya, seorang perwira tinggi yang dikenal dekat dengan keluarga Wiratama, mendekat. Tatapannya dingin, menyiratkan peringatan agar Anya tidak membuat masalah. Kata-kata diucapkan tanpa suara, hanya melalui gestur yang merendahkan. Anya merasakan beban institusi yang memihak, seolah ia hanya pion yang bisa dikorbankan demi kekuasaan. Anya mundur ke area penyimpanan, bersembunyi di balik tumpukan kotak. Tangannya menyentuh liontin sederhana di balik seragam, sebuah kunci kecil. Matanya menjelajah ruangan, mencari titik lemah, celah dalam sistem keamanan. Tekanan emosi berubah menjadi fokus tajam. Malam ini, ia bukan lagi korban, ia adalah pemburu yang sabar. Di tengah pidato utama, lampu tiba-tiba berkedip, lalu padam seluruhnya. Teriakan kecil terdengar, disusul bisikan panik. Gelap menyelimuti ballroom dan bayangan-bayangan menari. Anya dalam kegelapan itu merasakan detak jantungnya sendiri berirama tenang, seolah ini adalah melodi pembuka bagi simfoni yang telah lama ia siapkan. Saat semua orang mencari penerangan atau jalan keluar, Anya bergerak cekatan di antara kerumunan. Posturnya berubah, dari kaku menjadi luas dan terarah. Ia menyelinap, menghindari sentuhan, menuju sayap terlarang gedung, ruang server yang jarang terjamah, tempat semua rahasia digital disimpan, termasuk rahasia Wiratama. Dengan kunci kecilnya, Anya membuka pintu ruang server yang tersembunyi.
Di dalam, cahaya monitor memantulkan bayangan di wajahnya. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard, mengakses data terenkripsi. Sebuah folder lama terbuka menunjukkan foto-foto dirinya yang terluka dan dokumen transfer dana ilegal, bukti kejahatan Raffi belasan tahun lalu. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Pintu ruang server terbuka lebar, memperlihatkan Anya di depan layar dengan data sensitif terpampang. Beberapa jurnalis yang penasaran mencari berita di tengah kekacauan melihatnya. Kamera-kamera berkedip menangkap seragam polisinya dan layar yang menampilkan skandal besar keluarga Wiratama. Wajah Anya dingin, puas. Berita menyebar seperti api. Layar-layar besar di tengah ballroom kini menayangkan laporan langsung tentang skandal keluarga Wiratama. Wajah Raffi dan Datin Wiratama memucat, mata mereka dipenuhi kepanikan dan amarah. Anya kini berdiri di tengah kerumunan yang bingung, menyaksikan kehancuran mereka. Seragamnya kini bukan lagi simbol status rendah, melainkan penjelmaan keadilan yang menghukum. Beberapa minggu kemudian, Kekaisaran Wiratama hancur, reputasi mereka terkoyak. Anya berjalan sendirian di bawah langit senja. Seragam polisinya kini terasa lebih ringan, namun hatinya justru berat. Keadilan telah ditegakkan, balas dendam telah terpenuhi. Namun, dalam kemenangan itu, ia merenungkan harga yang harus dibayar dan apakah kehancuran mereka benar-benar membawa kedamaian hakiki?